Udara di paddock musim ini terasa berbeda, lebih tipis, berat dengan aroma bahan bakar oktan tinggi, dan beban ekspektasi yang menyesakan. Dalam dunia balap motor profesional, stopwatch adalah satu-satunya hakim yang tidak bisa disuap. Dan belakangan ini, stopwatch tersebut menceritakan sebuah kisah yang tidak ingin didengar oleh banyak orang. Saat mesin-mesin mulai mendingin di bawah matahari terbenam pada sesi tes terbaru, satu nama bertengger kokoh di puncak layar pencatat waktu. Veda Ega Pratama. Bagi pengamat awam, itu hanyalah angka, sebuah lap time. Namun bagi orang dalam, para mekanik dan pemandu bakat yang mengamati dari tembok pit, itu adalah sebuah deklarasi perang. Veda tidak sekadar cepat, ia terlihat presisi secara mengerikan, membelah setiap sektor dengan fluiditas teknis yang seolah menantang statusnya sebagai seorang rookie. Namun saat kubu Indonesia merayakan pencapaian ini, beberapa garasi di sebelahnya, suasananya sangat kontras. Hakim Danis, harapan emas Malaysia, duduk membisu, menatap data di layar monitor. Selisih di antara mereka sangat kecil, dihitung dalam hitungan milidetik. Namun dalam olahraga di mana karir dipertaruhkan dalam sekejap mata, milidetik itu terasa seperti berkilo-kilometer. Tidak ada seorang pun di dalam paddock yang menyangka apa yang akan terungkap selanjutnya. Rivalitas yang telah membara di level junior selama bertahun-tahun, akhirnya mencapai titik didihnya. Ini bukan lagi sekadar perebutan trofi. Ini adalah pertarungan memperebutkan jiwa balap motor Asia Tenggara. Dan saat bisikan mulai beredar tentang kecepatan mustahil Veda, retakan pertama dalam perdamaian mulai terlihat. Ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar, yang akan membuat manajer tim paling berpengalaman sekalipun tercengang. Untuk memahami ketegangan di tahun 2026, kita harus menengok kembali luka-luka di tahun 2025. Red Bull Rookies Cup adalah medan pembuktian yang brutal, di mana setiap pembalap memiliki mesin yang sama, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Disinilah dunia pertama kali menyaksikan dua filosofi balap yang bertolak belakang, antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danis. Veda adalah sang ahli bedah, terukur, teknis, dan terobsesi dengan racing line yang sempurna. Danis adalah sang gladiator, agresif, instingtif, dan penguasa slipstream. Sepanjang musim 2025, mereka beradu di setiap benua. Veda akhirnya mengamankan posisi runner-up dengan Danis finish tipis di posisi ketiga. Hasil itu mengendap seperti batu di perut kubu Malaysia. Rumor mulai muncul bahwa Danis merasa terhambat oleh kesalahan taktis tim, sementara penggemar Indonesia memuja Veda sebagai jenius yang muncul sekali dalam satu generasi. Namun, titik balik yang sebenarnya terjadi jauh dari sorot kamera. Selama putaran junior GP, keduanya sering terlihat terlibat debat teknis yang mendalam dengan kru masing-masing, mencoba mencari keunggulan psikologis. Gaya late-breaking Veda menjadi ciri khasnya, sebuah manuver yang memaksa lawan untuk mengalah atau mengambil risiko tabrakan. Namun, Danis menolak untuk berkedip. Ia mengandalkan kecepatan di tengah tikungan, seringkali mengambil jalur yang lebih lebar dan berani untuk melesat melewati Veda di sektor terakhir. Namun, saat mereka bersiap naik ke panggung dunia, sebuah faktor baru muncul, pengalaman. Saat Veda memiliki momentum, Danis memiliki sesuatu yang lain, rasa dari kompetisi yang sebenarnya. Namun, apa yang ditemukan pedok selanjutnya akan mengubah narasi kejuaraan sepenuhnya. Di fase akhir musim 2025, Hakim Danis mendapatkan tiket emas, entry wildcard ke kejuaraan dunia Moto3. Itu adalah baptisan api yang keras. Saat Veda masih mengasah kemampuannya di kategori junior, Danis sudah bersenggolan dengan pembalap terbaik di dunia. Ia merasakan turbulensi keras di dalam rombongan 30 motor, taktik block passing agresif dari para veteran, dan tekanan media global yang menghancurkan. Memasuki pramusim 2026, narasi pun terbentuk. Danis memiliki racecraft dan pengalaman, sementara Veda memiliki kecepatan murni. Kubu Malaysia sangat menekankan hal ini, menyiratkan bahwa catatan waktu saat latihan adalah sebuah kebohongan. Mereka percaya bahwa ketika lampu start padam dan sikut mulai bermain, presisi teknis Veda akan hancur di bawah realitas kacau balapan Moto3. Namun, data terbaru dari tes privat menunjukkan kenyataan yang berbeda. Veda tidak hanya berlatih kecepatan, ia mempelajari rekaman wildcard milik Danis. Ia mempelajari taktik udara kotor bahkan sebelum ia berada di grid. Di dalam garasi, bisikan mulai menyebar bahwa adaptasi Veda terhadap paket elektronik 2026 berjalan berbulan-bulan lebih cepat dari jadwal.
Keunggulan pengalaman yang dipegang Danish mulai menguap, dan kesadaran mulai muncul bahwa Veda bukan lagi sekadar anak kecil yang cepat. Ia adalah atlet yang lengkap. Namun tekanan terus meningkat, dan tanda-tanda pertama dari keruntuhan psikologis akan segera muncul. Sesi tes terbaru bukan sekadar latihan, itu adalah masterclass psikologis dari Veda Ega Pratama. Menurut orang dalam, tim Veda fokus pada konsistensi jangka panjang daripada sekadar mencari satu putaran tercepat yang spektakuler. Saat pembalap lain membakar ban lunak demi satu catatan waktu singkat, Veda terus mencetak putaran demi putaran dengan selisih hanya 1/10 detik satu sama lain. Inilah yang membuat manajer tim lawan merasa ngeri. Ini menunjukkan seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi memiliki kapasitas mental, kemampuan untuk berpikir dan menyusun strategi saat berkendara di batas limit absolut. Secara teknis, keunggulan Veda berasal dari kemampuannya yang luar biasa dalam membaca perubahan daya cengkram lintasan. Saat suhu meningkat dan ban mulai aus, kebanyakan pembalap akan melambat. Namun Veda menyesuaikan posisi tubuh dan titik pengeremannya secara real-time untuk mengimbanginya. Ini adalah tingkat kematangan yang jarang terlihat pada seorang rookie. Reaksi dari Malaysia sangat cepat. Netizen dan bahkan beberapa mantan pembalap mulai mempertanyakan keabsahan tes tersebut, mengklaim bahwa pembalap Indonesia itu menggunakan komponen khusus atau kondisi lintasan yang hanya menguntungkan gayanya. Komentar-komentar konyol ini menutupi ketakutan yang lebih dalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dominasi Malaysia dalam pengembangan bakat Asia terancam secara sah. Dan sejak saat itu, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Rivalitas ini telah melampaui lintasan dan memasuki ranah harga diri nasional. Namun, membalap di level ini seperti berjalan di atas mata pisau. Selama salah satu sesi terakhir, intensitas mencapai titik puncaknya. Laporan menunjukkan bahwa dalam momen panas saat adu track matching, di mana Dennis dan Veda berada di aspal yang sama, limit itu akhirnya ditemukan. Veda, yang mencoba menekan titik pengereman lebih dalam lagi untuk membuktikan sesuatu kepada Dennis, mengalami insiden kecepatan tinggi yang parah. Motornya berguling di kerikil, hancur menjadi tumpukan serat karbon dan magnesium. Untuk sesaat, paddock menjadi sunyi. Rasa tak terkalahkan dari sang rookie telah hancur. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang mendefinisikan musim ini. Alih-alih menuju pusat medis dan menyerah, Veda terlihat kembali di garasi beberapa menit kemudian meminta motor keduanya disiapkan. Ia kembali ke lintasan dan dalam 3 putaran, ia melampaui catatan waktu terbaiknya sendiri. Itu adalah pertunjukan ketangguhan mental yang membuat kubu Malaysia tercengang. Mereka berharap dia akan hancur, sebaliknya dia justru tumbuh lebih kuat. Namun, ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar, karena perselisihan teknis di balik layar mulai bocor ke media. Di balik pintu tertutup unit hospitalitas, perang jenis lain sedang dikobarkan. Rumor muncul mengenai keputusan kontroversial terkait peta mesin yang digunakan oleh para pembalap. Beberapa pihak mengklaim bahwa tim Veda telah menemukan keuntungan yang disengketakan dalam cara elektronik 2026 menangani engine braking, komponen krusial untuk gaya pengereman lambatnya. Pihak Malaysia yang mulai merasakan panasnya persaingan mulai memutar strategi mereka. Hakim Danish mulai bekerja lebih erat dengan kepala krunya dalam hal manajemen balapan. Seni menghemat ban untuk 3 putaran terakhir dari maraton 20 putaran. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan Veda dalam 1 putaran cepat. Jadi mereka memutuskan untuk mengubah musim 2026 menjadi maraton mental. Ketegangan di ruang pedok bersama menjadi sangat terasa. Para mekanik yang biasanya berbagi kopi, kini nyaris tidak saling menyapa. Rivalitas ini bukan lagi sekadar antara 2 pembalap. Ini antara 2 filosofi balap. Satu kubu percaya pada kesempurnaan teknis sang Indonesia, sementara kubu lainnya bertaruh pada semangat pejuang sang Malaysia. Namun, apa yang ditemukan pedok selanjutnya mengejutkan semua orang. Para penggemar akan membawa konflik ini ke level yang berbahaya. Di era media sosial, balapan tidak berakhir saat bendera kotak-kotak dikibarkan. Perang netizen antara penggemar Indonesia dan Malaysia telah menjadi faktor yang tidak bisa lagi diabaikan oleh tim. Setiap unggahan, setiap wawancara, dan setiap komentar konyol diawasi oleh jutaan orang. Bagi Veda dan Dennis, ini adalah beban berat yang harus dipikul. Mereka tidak hanya membalap untuk diri mereka sendiri, mereka membalap untuk harga diri bangsa. Saat Veda mencetak lap tercepat, media sosial Indonesia meledak, memujanya sebagai raja baru Asia. Saat Dennis membalas dengan argumen ritme balapnya, pendukung setia Malaysia mengingatkan semua orang akan pengalaman wildcard-nya.
Orang dalam mengklaim bahwa kedua pembalap tersebut harus membatasi penggunaan media sosial untuk melindungi kesehatan mental mereka. Tekanan menjadi ikon nasional di usia yang begitu muda adalah hambatan berat bagi banyak orang yang seringkali berujung pada kelelahan mental. Beberapa pihak percaya bahwa kebisingan digital ini sebenarnya adalah gangguan yang dapat memicu kesalahan fatal yang menentukan musim. Namun, kejutan yang mengikuti akan mengubah narasi kejuaraan sepenuhnya. Sebuah laporan yang bocor menunjukkan bahwa tim besar Eropa sudah mengincar salah satu dari mereka untuk kursi Moto2 tahun 2027. Tetapi hanya jika mereka bisa membuktikan bahwa mereka mampu menangani bisikan paddock tanpa menjadi hancur. Tes telah berakhir. Catatan waktu kini hanyalah sejarah. Saat tim mengemas peti mereka untuk putaran pembuka musim Moto3 2026, udara terasa kental dengan kesadaran bahwa kita akan menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Veda Egapratama memiliki kecepatan, ia memiliki presisi teknis, ia memiliki momentum dari sebuah bangsa yang telah menunggu selama puluhan tahun untuk seorang pahlawan. Namun, Hakim Danis memiliki luka, ia memiliki manajemen balapan, ia memiliki insting seorang pemburu yang tahu bahwa putaran tercepat jarang sekali memenangkan balapan. Di dunia Moto3 yang bertekanan tinggi, di mana 20 pembalap seringkali melewati garis finish dalam selisih 2 detik, pemenangnya bukanlah pembalap dengan motor tercepat. Pemenangnya adalah dia yang paling tenang, dia yang bisa menjaga detak jantungnya tetap rendah saat dunia di sekitarnya berteriak dalam kekacauan. Duel antara Indonesia dan Malaysia bukan lagi sekadar rivaltas junior. Ia telah tumbuh, matang, dan siap membakar panggung dunia. Apa yang terjadi dalam pengarahan privat terakhir sebelum balapan pertama membuat anggota tim terdekatnya pun tercengang. Veda Egapratama tidak melihat layar waktu untuk terakhir kalinya. Ia menatap Hakim Danis. Dan dalam tatapan itu, pesannya jelas. Waktu untuk bicara sudah habis. Lampu start akan segera padam.